DJ Ohim akui sebagai ayah kandung dari anak Erika Carlina. Foto atau postingan ini ramai di media sosial baik Facebook, YouTube, TikTok, bahkan sampai diposting oleh website-website media besar. Jadi siapakah DJ Ohim ini dan apa hubungan dia dengan si Erika Carlina? Tonton videonya sampai akhir ya. Nah, buat yang belum tahu, beberapa waktu yang lalu ya orang-orang yang ngikuti berita selebritis lah ya, itu dikejutkan dengan kehamilan dari sosok Erika Carlina yang punya hubungan dengan DJ Panda. Nah, jadi perlu kalian ketahui dulu nih bahwa ada dua nama, Erika Carlina dan juga DJ Panda. Nah, lalu berdasarkan berita tersebut di grup Facebook Timpa Teks ya, grup Facebook Timpa Teks itu ada orang iseng nimpa teks berita si DJ Panda sama Erika Carlina ini. Ditimpa, dikasih fotonya wajah seorang yang bernama Ohim, yang disebut Ohim. Si Ohim ini adalah orang yang memang sering dijadikan meme ya, sering dijadiin candaan. Nah, mereka ada yang iseng di grup Timpa Teks yang memang Timpa Teks itu terkenal bikin meme dengan model atau dengan style Timpa Teks. Ada teks apa ditimpa dengan teks lain. Masalahnya, orang yang mengedit postingan ini terlalu rapi editannya. Wajah si Ohim ditempel di DJ Panda, di tubuhnya badannya DJ Panda. Ini kalau kalian bandingkan itu sama kok. Itu sebenarnya badannya fotonya DJ Panda, cuman wajahnya diganti si Ohim gitu. Terus namanya DJ Ohim diganti DJ Ohim. Buat lucu-lucuan sebenarnya. Cuman terlalu rapi. Akhirnya oleh orang-orang yang penghuni Facebook yang udah memang nggak ngerti tentang meme ini, melihat postingan tersebut, akhirnya dibuatlah konten Facebook Pro. Orang-orang FB Pro ini tanpa ngecek, tanpa nanyain, langsung seolah itu nyata, seolah itu real. Namun ini masih belum begitu wah ya, masih orang-orang Facebook sama-sama Facebook, komentarnya yang di Facebook Pro itu masih pada tahu, masih pada ngerti, oh ini mah si Ohim ini hoax nih, ini Timpa Teks nih, hahaha. Nah, kemudian lanjut ada yang bikin di TikTok, dan di TikTok kita tahu itu kualitasnya seperti apa, kita ngerti ya kan. Lihatlah berita ini, langsung pada percaya, langsung kok bisa ya, ini gimana nih, wah nggak bener nih, waduh. Nah, dan lebih parahnya lagi, sampai di situ udah parah kan, lebih parahnya lagi, website official dari media-media berita itu juga ikut ngegoreng, ikut bikin ini jadi berita, dimasukin berita. Gila nggak? Dan isinya gorengan. Siapakah DJ Ohim? Siapakah? Kok nggak dicek dulu? Ini udah media loh ini, udah media gede loh ini, jurnalis loh ini, official loh ini. Nah, jadi kalau ditanya siapa yang salah, sebenarnya kesalahan bermulai dari orang-orang FB Pro. Gue nggak tahu gimana ceritanya postingan dari grup Timpa Teks kok bisa dilihat orang luar, dilihat orang FB Pro sampai dikontenin. Sampai Facebook doang sebenarnya kan masih aman ya, kita masih bisa ngebantah, ngebuat biar itu nggak dipercaya gitu loh dengan komentar-komentar bahwa ini hoax. Sebenarnya kan harusnya udah stop di situ aja. Dibuatlah orang-orang TikTok yang gua nggak ngerti, mungkin mereka nggak baca komentarnya kan ya, terus cuman lihat ini di FB Pro, bawa ke TikTok, viral nih pasti, dibawa ke TikTok, viral beneran. Orang-orang TikTok tambah nggak ngerti, akhirnya komentarnya ngeri-ngeri. Kalau di FB masih di dalam FB komentarnya masih pada ngerti gitu loh. Kalau udah masuk ke TikTok udah liar. Dibacalah sama orang-orang jurnalis, orang-orang media, di post di website mereka. Ini udah gila, ini udah nasional skalanya. Gue masih heran gimana ceritanya bisa melebar ke FB Pro, dan harusnya sampai FB Pro ini nggak perlu keluar, entah dibantah atau gimana ceritanya, biar stop di sini aja sebenarnya. Tapi malah ada orang nakal atau orang yang entah sengaja apa gimana ngepost di TikTok di luar FB Pro, di luar platform. Akhirnya dibaca orang-orang yang nggak ngerti, yang nggak paham tentang Ohim, siapa sih Ohim. Akhirnya komentarnya pada percaya. Dan yang paling parah, orang-orang dari media ini, oknum lah ya, sekali lagi oknum media ini, ikut-ikutan ngegoreng ini, ditulis jadiin berita di website mereka, official loh ini, media berita official loh ini. Gila nggak? Ini udah parah banget. Dan mungkin dari si sosok dari si pembuat meme-nya juga sebenarnya nggak salah ya kan, cuman masalahnya keluar gitu loh. Kalau cuma stuck di situ aja, orang pasti akan ketawa-ketawa aja, orang isinya orang pada ngerti si Ohim siapa. Kalau udah keluar itu yang jadi gila, jadi liar, karena editannya terlalu rapi. Mungkin itu ya, editannya terlalu rapi. Bisa jadi juga sebenarnya rapi pun, masa orang pada nggak paham, pada nggak ngeh bahwa ini badannya si DJ Panda gitu loh maksudnya. Kan badannya DJ Panda, cuma diganti mukanya aja. Masa pada nggak ngeh gitu loh.
Nah, kalau pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya, apakah menurut kalian memang grup Timpa Teks ini udah keterlaluan ya? Atau memang sebenarnya nggak masalah Timpa Teks tapi terlalu rapi aja? Atau memang orang FB Pro ini yang sok ikut-ikutan kok bisa nyebar ke FB Pro, entah gimana ceritanya? Dan atau si TikToker ini atau orang TikTok ini yang memang nyebarin dari FB Pro tanpa ngecek komentarnya bahwa itu dibantai, itu hoax, itu cuma jokes, digoreng. Akhirnya orang-orang TikTok komennya juga pada percaya. Dan apakah tentu jelas ini yang salah medianya. Kira-kira gimana kok bisa ya media besar, ya kan, media besar, media resmi, ofisial, media berita itu bisa nulis berita tentang meme dianggap serius, dianggap beneran? Itu gimana ceritanya? Tolong yang buat yang ngerti, buat yang punya pengalaman di industri ini ya, jurnalistik ya, media berita di Indonesia terutama atau yang lokalan, itu gimana ceritanya bisa kayak begini? Apakah kualitas perjurnalisan atau kualitas berita di Indonesia, media berita di Indonesia memang seburuk itu, serendah itu sampai-sampai meme dianggap beneran? Nah, gimana? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Thanks for watching.